Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJBR kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BJBR ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, dan untuk sumber income-nya berasal dari interest income atau pendapatan bunga. Terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BJBR. Terkait kepemilikan saham dimiliki oleh Pemda Jawa Barat sebesar 38,18%, Pemda Bandung sebesar 7,24%, Pemda Banten sebesar 5,29%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49,29%. Dan ini kita lihat dari segi pendapatannya, dari 2014 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan. Dan kenaikan 2020 ini sebesar 4,1%. Terus dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 6,3%. Dan di BJBR ini menurut saya sangat bagus ya teman-teman, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang semua big bank mengalami turun, tetapi untuk BJBR ini masih bisa mencetak profit yang lebih baik ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 14,1%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,6%. Terus dari segi modalnya konsisten mengalami kenaikan, dan untuk 2019-2020 tidak mengalami kenaikan ya, sebesar 0%. Terus dari segi sektor teman-teman, untuk perbankan kita harus melihat 3 rasio. Yang pertama adalah MPL, CAR, sama LDR. Jadi untuk MPL gross-nya itu di 1,4%, jadi mengalami penurunan ya dibandingkan dengan tahun 2019. Dan MPL net-nya juga mengalami penurunan. Jadi ini sangat bagus teman-teman, yang dimana di masa pandemi biasanya untuk MPL ini mengalami kenaikan, tetapi untuk di BJBR mengalami penurunan. Terus dari segi CAR-nya di 17,31%, ya tidak beda-beda jauh. Dan untuk BJBR ini masih memenuhi dari standar dari BI ya, yaitu di atas 9% yang ditetapkan. Terus untuk LDR-nya mengalami penurunan sebesar sekitar 10%, jadi 86,32%, dan menurut saya ini sangat bagus, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang seharusnya kita dari segi perbankan memang juga harus mulai lebih pilih-pilih ya dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Jadi untuk supaya tidak menimbulkan MPL yang mengalami kenaikan. Dan teman-teman, ini ada summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,7% ya teman-teman, 0,27%. Dan kalau kita lihat secara histori pun memang rata-rata dari NPM-nya sudah di atas 10%. Terus untuk EPS-nya menjadi 175 dan membuat pernya menjadi 8,96 kali. Dan per ini mengalami kenaikan karena dari segi harga yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus dari segi book value-nya di 1237, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1570, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,27 kali. Dan dimana untuk PBV-nya sudah di atas 1 ya teman-teman. Terus untuk dari segi DER-nya di 10,74. Dan ini menurut saya sangat tinggi ya teman-teman untuk di segi perbankan. Kalau bisa memang di bawah 8 atau di bawah 10. Biasa menurut saya itu lebih aman lah. Terus dari segi ROE di 14,17%. Dan ini juga sangat bagus, yang dimana lebih dari 9% yang saya anut. Dan ROA-nya di 1,21%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1570. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan intrinsic value dari BJBR ini sekitar Rp2.000. Jadi masih memiliki margin of safety 27%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum, dan yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas.
Terus yang ketiga, dari revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 10. Jadi artinya apa? Jadi mereka punya hutang dibandingkan dengan modalnya mereka itu udah sangat bedanya 10 kali lipat, teman-teman. Jadi menurut saya agak kurang bagus lah ya, teman-teman, yang dimana DER-nya terlalu tinggi. Jadi ketika nanti misalnya MPL-nya jelek, jadi bank likuiditas dari segi bank itu akan sangat parah, teman-teman. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada rush money yang dimana mereka mau tarik duitnya secara banyak, yaitu akan sangat beresiko untuk dari segi perbankan ini. Jadi itu alasan saya berikan status no untuk dari segi liability-nya. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena mereka masih memenuhi dari standar BI. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BJBR ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BJBR ini? Tidak ya teman-teman. Walaupun secara fundamental memang sangat bagus, dan secara valuasi pun memang bagus, tetapi menurut saya ada perbankan yang lebih menarik dibandingkan dengan BJBR. Dan saya memang udah memegang bank tersebut cukup lama, jadi saya tidak tertarik lagi sih dengan dari sektor perbankan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram itu di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.